campuran pemikiran manusia apapun. Dan biarlah hamba-Mu yang tidak layak ini dapat dimampukan untuk menyampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Biarlah kemuliaan dan kedahsyatan-Mu menyertai setiap dari kami. Roh Kudus, Roh Tuhan, firman itu sendiri, biarlah masuk ke dalam setiap hati. Dan biarlah Kau sunat telinga kami, sunat hati kami Bapa. Dan kami tidak menjadi tegar tengkuk, tapi kami dapat semakin hari, semakin lembut hatinya dan semakin baik. Kami menyerahkan seluruh acara pada malam hari ini dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tema untuk bulan ini bagi Jojo itu adalah sebenarnya mengenai mencari pasangan hidup yang tepat. Ya, jadi ini tema yang sangat penting, ya, Eh, karena ini akan menentukan kehidupan di masa depan. Tapi tema ini pun nanti kita akan bahasnya dari banyak macam angle. Jadi ini bukan hanya untuk yang masih sekolah, belum menikah, tapi untuk yang sudah menikah pun ini berlaku untuk kita semua. Karena kita akan mengupas dari dasar yang paling dalam, akar-akarnya semua. Ya. Judulnya malam ini adalah 3 tingkatan. Ya, 3 tingkatan. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Ini tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan bahwa Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya. Sehingga 1 Tesalonika 5 ayat 23, 1 Tesalonika 5 ayat 23, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna, tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Jadi kondisi tubuh, roh, jiwa kita itu harus terpelihara sempurna, tidak bercacat. Jadi ada satu titik pun tidak gitu saudara. Mereka yang tidak demikian bisa ketemu kedatangan Yesus gak? Bisa gak? Tidak saudara. Maka menjaga kekudusan baik tubuh, jiwa, dan roh adalah tugas utama kita selama menjalani kehidupan di dunia ini. Ini adalah hal yang harus kita usahakan, harus kita perjuangkan. Tanpa kekudusan, baik tubuh, jiwa, dan roh tidak dapat melihat Tuhan. Dan kalau tidak dapat melihat Tuhan, artinya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara. This is not a choice, this is an obligation. Ini adalah keharusan. Ibrani 12 ayat 14, sudah boleh itu sebagai referensi. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kita lihat 1 Tesalonika, oh ini aja, kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Oke, thank you, Re. Nah, di sini saudara, kita lihat ada kata kejarlah kekudusan. Ya, kejarlah, pursue, pursue. Ini dalam bahasa Yunani adalah dioko. Kata ini adalah dioko, yang berarti berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan, mengalami penderitaan dalam proses memperjuangkan sesuatu. Mengalami penderitaan dalam proses memperjuangkan sesuatu. Berlari dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan. Berlari dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan. Sudahkah kita seperti ini untuk kekudusan? Mungkin untuk ibu-ibu, analoginya kalau ada diskon 80% akan lari sekuat dompet. Ya. Sekuat tenaga, benar-benar sepenuhnya menjaga, memagari. Jadi mengejar kekudusan itu bukan hal yang mudah, bukan otomatis begitu saja tanpa perjuangan, saudara. Kita harus menjaga diri kita dari dunia ini. Kenapa? Karena dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang dikuasai oleh setan. Dipenuhi dengan kekejian.
kenajisan, kegelapan. Dan dunia yang kita tinggali saat ini bersifat kedagingan, dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya. Referensi 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita boleh lihat 1 Yohanes 2 ayat 16. Dikatakan di sini ada 3 hal yang utama yang berasal dari dunia dan bukan dari Bapa. Pertama, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 3 hal ini adalah dari dunia. Jika kita hidup dengan 3 hal ini, di mata Tuhan kita adalah milik dunia. Kalau gitu saudara, kita harus memastikan hidup kita tidak duniawi. Tidak memiliki 3 hal ini. Ya. Nah, kita akan lihat 3 tingkatan. Banyak sekali di Alkitab berbicara mengenai 3 tingkatan. Ya. Contohnya yang pertama Bahtranu. Bahtranu di Kejadian 6 ayat 16 ada 3 tingkat. Ya, yaitu tingkat yang paling atas, tengah, dan bawah. Ini Kejadian 6 ayat 16. Lalu di Wahyu 12 ayat 12 berbicara mengenai 3 posisi iman yang disimbolkan orang yang berdiam di paling bawah laut, di tengah adalah bumi, dan paling atas adalah langit. Wahyu 12 ayat 12. Lalu di 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang tadi kita sudah baca, ada 3 unsur dasar manusia, yaitu tubuh yang paling bawah, di tengah adalah jiwa atau hati, yang paling atas adalah roh. Lalu ada tingkatan rohani. Ada tingkatan rohani bagi manusia, itu tertulis di 1 Korintus 15 ayat 45, 1 Korintus 15 ayat 45. Yang paling bawah adalah binatang, di tengah makhluk hidup, paling atas roh yang menghidupkan. Ya, tulisannya mungkin kurang jelas karena kecil papan tulisnya. Lalu ada 3 tingkat kemuliaan. 3 tingkat kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 41. Kemuliaan bintang yang paling bawah. Kemuliaan bulan. Dan kemuliaan matahari. 1 Korintus 15 ayat 41. Lalu di sorga pun dikatakan ada 3 tingkat. Kata Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 2. Ya, 3 tingkat. Tingkat 3, 2, dan 1. 2 Korintus 12 ayat 2. Dan ada tingkat kasih berdasarkan dari bahasa Yunani. Kasih yang paling bawah itu adalah eros. Yang di tengah philia dan storge. Yang paling atas agape. Ya. Sekarang kita akan kupas satu persatu saudara ya. Poin besar pertama, tingkatan tubuh. Yang paling rendah. Arti atau maaf bukan arti, kata asli tubuh di 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu adalah soma. Soma. Ya. Arti dari kata soma, jenazah atau tubuh jasmani yang sudah mati. Ya, jenazah atau tubuh jasmani yang sudah mati. Arti kedua, tubuh jasmani manusia dan hewan yang masih hidup. Yaitu tubuh kita hari ini ya, yang bisa saudara cubit. Ya. Tubuh yang kelihatan, daging yang nampak. Rumah bagi jiwa dan roh kita. Ini kan rumah sementara saudara. Kita tinggalin kan. Ini rumah sementara. Kita kayak lagi ngontrak gitu. Dengan tubuh yang diberikan waktu terbatas ini.
1 Korintus 15 ayat 50 kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Soma, sisi tubuh kita ini, yang daging ini, tidak bisa masuk kerajaan sorga. Tidak bisa. Karena sorga itu dunia roh, saudara. Kematian. Kematian adalah kondisi terpisahnya tubuh jasmani kita ini dengan jiwa dan roh. Terpisah. Maka supaya daging kita ini gak binasa, saudara, tubuh kita ini gak binasa, kita harus mengalami janji ubah. Yaitu tubuh ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Inilah proses pengudusan yang dimaksud di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jika hidup kita hanya untuk memuaskan sisi kedagingan kita, hidupnya hanya memikirkan perkara yang kelihatan, hanya soal daging yang dirasakan, hawa nafsu kita, keangkuhan, maka akhirnya adalah kebinasaan, maut, kekal neraka. Hidup yang seperti apa? Seperti ini, saudara. Hidup seperti apa yang dengan daging, dengan tubuh jasmani, dengan hawa nafsu, yaitu hidup yang mengikuti keinginan mata. Menurut apa yang terlihat indah, terlihat menarik, terlihat baik, tapi di mata jasmani. Kita lihat. Kejadian 6, 1-3. Kejadian 6, 1-3. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun. Matius 24, 37-39 memperingatkan kita bahwa kedatangan anak manusia akan seperti zaman Nuh. Maka menjelang kedatangan anak manusia, hari-harinya akan seperti zaman Nuh. Yang baru kita baca ini adalah gambaran kondisi di akhir zaman. Ini adalah peringatan keras untuk kita semua supaya kita tidak binasa. Anak-anak perempuan, apakah maksudnya? Anak perempuan menunjuk kepada orang-orang yang tidak memiliki benih firman. Mereka adalah manusia duniawi, manusia debu tanah. Loh, kok bisa perempuan di sini dalam bahasa aslinya itu adalah bath. Seperti bathing, mandi gitu, bath. Arti kata bath adalah makhluk yang tidak memiliki benih. Makhluk yang tidak memiliki benih. Ya, benih dalam bahasa Ibrani itu adalah zerah. Ya. Jadi ini benih, dia tidak punya. Dalam bahasa Ibrani kata benih adalah zerah. Dan zerah ini memiliki makna yang serupa dengan sperma. Ya. Benih diperjelas di perjanjian baru, dikatakan di Lukas 8 ayat 11, benihnya adalah firman Tuhan. Apakah perempuan punya benih? Tidak kan? Jadi waktu kejadian 6 berkata tentang anak-anak perempuan ini menunjuk kepada orang-orang duniawi yang tidak punya firman Tuhan. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah dalam terjemahan aslinya, kalau di sini kan cuma dibilangnya anak-anak Allah kan. Dalam terjemahan aslinya ini adalah sons of God. Sons of God. Diperjelas anak laki-laki Allah. Bukan hanya anak-anak tapi anak laki-laki Allah. Sons of God. Ini menunjuk kepada keturunan ilahi yang memiliki benih.
dan juga memiliki rupa dan gambaran Tuhan. Mereka adalah manusia roh. Roma 8 ayat 14, kita lihat Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi apa yang terjadi kalau gitu saudara? Terjadilah kawin campur antara anak-anak Allah dengan orang du dunia. Kronologi yang terjadi di sini, ini peringatan penting sekali untuk kita saudara. Ya. Yang pertama, anak-anak lelaki Allah melihat, tadi di kejadian 6 ya, dikatakan 1-3, dia melihat, mereka melihat bahwa apa? Balik kejadian 6 ayat 1-3, mereka melihat, next yang 2, dikatakan apa? Ini kronologinya peringatan kita saudara, supaya kita tidak jatuh. Melihat, di sini kunci awal kejatuhan. Mereka melihat, diawali dengan keinginan mata. Melihat dalam bahasa Ibrani adalah ra'ah. Ra'ah. Kata yang sama yang dipakai saat Hawa melihat pohon pengetahuan. Dan kata yang sama dipakai ketika Daud melihat Batsheba mandi. Ra'ah. Berarti melihat dengan seksama. Memperhatikan sampai di hati timbul hawa nafsu untuk memiliki. Atau keinginan untuk memiliki. Jadi kejatuhan manusia dari zaman Taman Eden, zaman Nuh bahkan sampai ke Daud, dimulai dari apa saudara? Mata. Makanya kalau lagu dunia, turun-turun ke hati, atau lagi yang zaman jadul, coba Ci Ute mungkin tahu. Dari manakah datang-datangnya cinta? Kok jadi run? Itu generasinya terlalu old ya. Dari manakah datang-datangnya cinta? Dari mata yang turun-turun ke hati. Oh jatuh cinta. Masa nggak tahu Ci? Kapan saja berjuta-juta juta rasanya. Oh jatuh cinta. Saya jadi mau nanya, sebenarnya saya tahun 85 bukannya. Benar ada lagu itu, nanti cek deh. Masa nggak tahu sih ah? Apa pernah nggak tahu ini ya? Cisani masa nggak pernah dengar? Ciafe? Waduh. Ya udah, yang apa tadi Cicen? Tamu, matamu, matamu. Buat orang dunia, it's normal saudara. Dari mata. Tapi buat Tuhan, ini fatal. Fatal saudara. Oke, tadi sudah melihat. Setelah melihat, apa yang mereka lihat saudara? Si anak-anak perempuan tadi, orang-orang dunia dikatakan cantik-cantik. Ah? Cantik-cantik mereka. Dalam bahasa Ibrani, kata cantik ini adalah top. Top. Nih ya, artinya saudara ya, catat satu-satu. Baik, baik, menarik, menyenangkan, bernilai, berbobot, kualitas yang luar biasa, sangat cocok, berkelimpahan, kekayaan, bermoral baik, berpengertian, berintelektual. Luar biasa nggak arti kata top ini saudara? Kalau dalam bahasa cuunnya, Tomingse. Dia punya semuanya kan? Ini yang dicari wanita kan? Dan dicari laki-laki.
Semua yang tadi dibaca itu yang dicari orang. Karakteristik cari jodoh yang seperti itu yang dicari. Saudara betul nggak? Apa yang kurang dari tadi kata top? Apa yang kurang saudara? Jika ada yang tanya saudara, tipe kamu apa? Top. Hati-hati saudara. Kenapa anak-anak Allah sampai bisa jatuh oleh keinginan mata saudara? Kenapa sampai bisa jatuh? Karena mereka ada benih kan seharusnya. Karena benih itu telah hilang. Mereka gagal menjaga hati. Membiarkan celah untuk ular atau setan masuk. Seperti Hawa saudara. Masuklah perkataan iblis menggoda si Hawa. Karena firmannya hilang, tingkatan mereka tuh turun. Jadi hal yang tadinya tidak menarik buat mata mereka, sekarang jadi menarik. Jadi sama dengan anak-anak perempuan itu, dengan orang-orang duniawi. Mungkin ini dianggap remeh saudara, tapi jangan salah, ini fatal loh saudara. Fatal. Ini harus kita jaga. Lalu setelah mereka melihat cantik-cantik ya, apa yang terjadi setelah itu? Mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Dalam bahasa aslinya atau terjemahan aslinya, lalu anak-anak Allah mengambil istri bagi diri mereka sendiri, for themselves. Kata mengambil ini adalah lakach. 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 Artinya menikahi, secara hurufiah menikahi, memperoleh, dan yang interesting saudara, ternyata kata lakach ini memiliki makna ditawan. Dari kacamata dunia, oh gila dia dapat jodohnya top. Tapi dari kacamata Tuhan, ditawan oleh dunia, oleh dosa. Sampai akhir-akhirnya kemana mereka semua di zaman Nuh saudara? Berenang selamanya. Mati kan di laut, di air bah. Mereka ditawan oleh dunia ini, dan kekudusan mereka telah tercemar. Ya. Mengambil istri bagi diri mereka sendiri, artinya yang mereka lakukan hanya berdasarkan hawa nafsu daging. Melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kita lihat Hakim 21 ayat 25. Hakim 21 ayat 25. Kita baca ya, 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar. Nah, dari mata jasmani menilai, dari daging kita menilai apa yang benar. Padahal tanpa disadari seperti Yesus berkata kepada Petrus, nyala kau syaitan ya kan. Kamu jadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Karena kita pakai daging kita untuk melihat, menentukan apa yang baik menurut sudut pandang kita sendiri. Akibatnya yang serem saudara. Lalu ayat 3 Re. Kejadian 6 ayat 3. Harusnya pakai lagu ini. Jeng, 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 jeng. Ada unsur-unsur akhir zaman. Gitu. Nah kita lihat. 1, 2, 3. Akibat dari kejatuhan karena melihat tadi dan bersatu dengan orang dunia, ditawan dengan dunia, roh Tuhan pergi saudara, meninggalkan anak-anak Allah. Akhirnya mereka jadi daging, jadi manusia daging, manusia duniawi, manusia debu tanah. Setelah itu umur mereka pun diperpendek. Dan akhirnya maut saudara, kekal. Saat roh Tuhan meninggalkan manusia, di mata Tuhan, manusia tersebut menjadi seperti apa?
bi binatang. Ya, referensi Mazmur 49 ayat 21. Ya. Saat roh Tuhan meninggalkan manusia, hidup menjadi ditawan oleh dunia. Akibatnya apa? Hati dipenuhi dengan kegelisahan, kekhawatiran, keresahan, tidak ada damai sejahtera. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. 1, 2, 3. Hmm. Roh jahat ini dalam bahasa aslinya distressing spirit. The whole day, sepanjang hari, hatinya trouble, saudara. Gelisah, resah, khawatir, sampai susah tidur, susah makan, nggak enak hati. Jika seperti itu artinya roh Tuhan sedang meninggalkan kita, saudara. Saat kita meninggalkan firman Tuhan, kita berhenti ibadah ya. Kita pakai daging kita untuk hidup, kita nggak pakai roh Tuhan lagi. Akibatnya apa saudara? Keresahan, kekhawatiran. Karena hidup dalam Tuhan adalah damai, sejahtera itu janji Tuhan saudara. Jadi kalau hidup kita sebagai orang percaya tapi nggak damai, be careful. Ya, be careful. Yesaya 48 ayat 22. Yesaya 48 ayat 22. Kita baca. 1, 2, 3. Saudara jangan anggap fasik ini pembunuh di luar, pencuri di luar, atau orang yang ada di penjara. Kita pun bisa jadi orang saat kita berdiri melawan kehendak Tuhan. Petrus jadi setan saudara bagi Yesus. Tidak ada damai sejahtera saudara. Kehidupannya tidak ada yang baik-baik. Bahaya sekali. Hal serupa akan terjadi di akhir zaman. Maka sebagai umat kudus kita harus sangat waspada. Perjalanan padang gurun umat Israel menggambarkan perjalanan kita ke kerajaan sorga. Di buku seri kedua dan buku seri ke-8. Ya. Ujian dan godaan terakhir yang dialami oleh mereka di padang gurun adalah di dataran Moab. Dan ini datang dari lawan jenis. Ya. Apa yang terjadi di situ? Mereka jatuh dalam dosa perzinahan. Dan akibatnya dalam satu hari 24.000 orang binasa. Bilangan 25, 1 sampai 3. Bilangan 25 referensi 1 sampai 3. Jadi buat kita hari ini pun gambaran saudara. Ujian terakhir kita sebelum masuk kerajaan sorga. Salah satunya adalah lawan jenis. Bukan hanya lawan jenis cari jodoh ya. Perzinahan di dunia saudara. Perzinahan itu bisa dalam bentuk roh. Ketika kita memiliki mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Mencintai keluarga sendiri lebih dari Tuhan. Mengutamakan keluarga di atas gereja, di atas segalanya, di atas pelayanan. Keluarga nomor 1, itu jadi berhala kita. Mengutamakan pekerjaan lebih dari Tuhan, itu berhala kita. Mengutamakan anak, mengutamakan pasangan, apapun yang ada di hati kita yang kita cintai lebih dari Tuhan. Itu adalah berhala dan itu adalah perzinahan di mata Tuhan. Dan setan akan terus goda saudara. Perempuan Moab rohani saudara adalah hal yang paling menggoda saudara. Kelemahan kita itulah perempuan Moab bagi diri kita masing-masing. Nah sekarang kita mau ke tingkatan kasih yang paling rendah. Apa tingkatan kasih yang paling rendah? Eros ya dalam bahasa Yunani. Eros adalah kasih yang berdasarkan hawa nafsu. Keromantisan. Ada lagi lagunya. Kita bikin romantis. Yang paling romantis. Terus apa? Sambil bermain mata. Terus turun ke hati. Terus ini kan setan pinter ya. Hal yang melawan Tuhan kan yang membuat anak-anak Allah jatuh dijadiin lagu, dibikin hal yang biasa. Kalau nggak gini malah jadi nggak normal, saudara. Kalau buat orang dunia kita bikin autis. Kalau buat mereka romantis kita nggak bisa kan? Bercanda ya, bercanda. Nah,
Kata Eros ini berasal dari dewa Yunani yang bernama Eros. Ya. Jenis kasih ini sering diungkapkan dengan kata fall in love. Atau apa bahasa Indonesianya? Jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta. Saudara, konotasi jatuh itu positif negatif? Jatuh gitu. Masa ada jatuh, luar biasa kamu jatuh kan gak ada kan? Jatuh kan kamu gak apa-apa gitu kan? Tapi konotasi eros ini sering dipakai dengan istilah fall in love atau jatuh cinta. Terus ada lagi love at first sight. Apa itu? Cinta pada pandangan pertama. Ada lagunya juga ya. Lalu ada lagi istilahnya madly, madly in love. Tergila-gila dalam cinta. Kenapa? Karena jenis cinta ini membuat tidak bisa tidur, tidak bisa makan, penuh dengan cemburu, posesif, ingin memiliki, berkobar-kobar. Kalau ketemu ada yang bilangnya butterfly stomach effect. Tahu gak? Aduh, apa saking saking groginya sampai apa tuh perutnya kayak bergejolak gitu. Mual. Apakah itu dirasakan saat bertemu Ciute? Bercanda kok. Jadi rasanya sampai deg-degan gitu ya. Aduh, gimana ya? Aduh, gitu, sampai nggak bisa lihat matanya gitu kan. Ini Tuhan dari surga ngelihatnya kayak, apaan sih lu? Gitu, gitu. Jadi karakter cinta Eros ini berkobar-kobar, posesif, ya. Tahu arti posesif kan? Cemburu, cemburuan. Ya. Kamu kemana sih? Kamu nggak telepon aku. Aku telepon kamu, kamu nggak balas. Kamu lagi sama siapa? Kamu nggak sayang sama aku lagi ya? Kok kamu sekarang nggak pernah bilang good night? Kamu udah nggak sayang. Biasanya kamu pakai kata sweet dream. Sekarang cuma good night. Kadang-kadang cuma night. Kamu udah nggak sayang deh. Aku nggak suka sama kamu lagi. Aku sakit hati. Gila tuh kata kawan Sanim gila. Makanya Tuhan lihat kita juga. Ih, gitu. Ih, anak-anak anakku gini sih gitu. Dan cinta ini tidak konsisten. Tidak konsisten. Mudah berubah. Jadi hati-hati. Kalau nonton film drama Korea, itu cintanya cinta apa? Coba bisa tebak gak? Jenis cinta apa itu coba? Eros. Coba yang zaman FC nonton Meteor Garden, saya pribadi nonton. Jujur, ayo jangan pura-pura. Ah, kayaknya kudus semua ya masa lalunya. Nggak ada yang nonton Meteor, saya nonton Meteor Garden jujur loh. Siapa yang waktu itu, wah ngeliat Tommy Insu, wow. Zaman dulu ya, ini belum menikah ya. Ini maksudnya di sini, saya belum menikah lihat Tommy Insu, wow dulu kan. Jujur sok, lihat Tommy Insu ke Sancai, ya romantis banget ya, melindungi banget, ih ke Sancai, aku mau udah jadi Sancai gitu kan. Oh Tifu Cele, ya kan. Ada yang tim Cinghe, yang gen apa kamu? Gen apa sekarang kamu namanya? Gen Z nggak ngerti ya. Jangan nonton juga. Nah jadi kalau sekarang mungkin kayak apa drama-drama Korea saya juga udah nggak ngikutin ya. Itu kan selalu mengutamakan hubungan kan. Nah betul. Dan selalu selalu ya kalau dilihat polanya tidak bisa bersama betul nggak? Awalnya tuh terpisah gitu. Si laki-lakinya penuh dengan pengorbanan melakukan apa saja. Wanitanya begitu menderita. Pokoknya terpisah tidak bisa bersama gitu. Dan mereka berjuang untuk bisa bersama. Kenyataannya laki-laki Korea tidak romantis, saudara. Saya pernah tanya orang Korea beneran ya, seorang perempuan Korea, kenapa kamu tidak mau menikah? Dia bilang nggak mau menikah dengan orang Korea. Kenapa? Karena orang Korea itu kasar, saudara. Ya, tidak seperti yang di film dan sutradara drama Korea kebanyakan adalah perempuan. Karena itu adalah imajinasi yang mereka tidak bisa dapat. Ya. Nah banyak bahkan saya kenal orang-orang yang karena begitu tenggelam dalam drama Korea, sampai hari ini nggak menikah saudara. Karena standarnya carinya opa, sarangnya nggak bisa maunya yang gitu, yang ganteng, yang opa-opa gitu kan. Opa-opa. Di Alkitab ada contoh cinta Eros ya. Kita mau lihat 2 Samuel 13 1 sampai 2. 2 Samuel 13 1 sampai 2. Kita baca ya. 1 2 3.
Terus sampai 2. Hmm. Dalam bahasa terjemahan aslinya itu seperti ini. He fell desperately in love. Desperately. Became so obsessed with Tamar that he became ill. Ada yang pernah jatuh cinta sampai sakit? Cisani dulu ke Ko Iswan sampai sakit gak? Saking obsessed, desperately falling in love. Sampai sakit. Aku sakit, aku demam. Kenapa? I miss you too much. Tuh kan, gelo kan? Tuhan juga ih gitu kan. Makin ih gitu. Kita lihat apa yang terjadi ya. Endingnya. Kayak 14 dan 15. Jadi apa yang terjadi saudara, long story short ya. Dia jatuh cinta, dia undang si Tamar ke kamarnya, diperkaos saudara ya. Ini yang terjadi, kita lihat ayat 14, 1, 2, 3. 15, inilah eros saudara. Ini kan terjadi dalam hal yang bersamaan kan? Singkat waktu dari yang desperately fall in love sampai falling ill, obsessed gitu ya. Sampai setelah meniduri memperkosa, tiba-tiba timbullah kalau dalam bahasa aslinya, then suddenly Ammon's love turned to hate. Suddenly saudara in the blink of an eye, tiba-tiba perasaan cinta yang membara kayak tadi, tep, jadi benci banget sama perempuan ini. Inilah eros. Ini bahaya untuk teman-temanku yang belum menikah ya. Ingat hati-hati kalian belum salah langkah, jangan salah langkah ya. Uh, indah, ganteng, tuh ya saudara ya. I fall in love, I cannot sleep, I cannot eat. Ya. This kind of love, let me tell you, can change in any time. It's dangerous. Ya. Kita harus mematikan kedagingan kita agar kita tidak tergoda, ditawan oleh dosa dan berakhir binasa. Tadi pun sama ya, si Amon pun jatuh karena melihat Tamar apa tadi? Matanya lagi saudara, keinginan mata. Kolose 3 ayat 5. Kita disuruh mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Daging kita saudara berisikan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang dikatakan oleh Tuhan semuanya adalah penyembahan berhala. Kasih eros dan hawa nafsu kedagingan hanya akan membuahkan penderitaan yang berkepanjangan dan akan menghambat perjalanan iman kita. Pada akhirnya tertimpa penghakiman Tuhan. Kejadian 6, 5 sampai 7. Ya, referensi Kejadian 6, 5 sampai 7. Sekarang kita lihat tingkatan yang tengah. Tingkatan apa? Jiwa atau hati. Ya, sisi dalam kita ya, jiwa atau hati. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23, kata jiwa adalah suce ya. Suce. Yang berarti daya utama yang mengendalikan tubuh, daya utama yang mengendalikan tubuh, makhluk hidup, perasaan, keinginan, kasih sayang, hati, jiwa manusia yang dibentuk sedemikian rupa, jiwa manusia dibentuk sedemikian rupa
Sehingga dengan penggunaan yang benar, sehingga dengan penggunaan yang benar dari bantuan yang diberikan oleh Tuhan. Dari bantuan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu arti selanjutnya, ia dapat mencapai tujuan tertingginya dan mengamankan kebahagiaan abadi. Jadi kalau dipakai dengan benar, jiwa ini dengan bantuan Tuhan maka dapat mencapai tujuan tertingginya dan mengamankan kebahagiaan abadi. Inilah arti dari kata suce, saudara ya. Jiwa menyimbolkan sisi dalam manusia, meliputi hati, pemikiran, dan ini adalah sumber kehidupan kita semua. Kita lihat Amsal 4 ayat 23 yang terkenal. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau jiwa hati kita sedang menderita, resah, saudara ya, penuh dengan beban hidup, tubuh bisa ikut sakit, setuju? Ya. Tubuh jatuh dalam dosa dimulai dari mana berarti? Dari jiwanya dulu. Jadi bukan tubuhnya tiba-tiba jatuh, saudara. Jadi jiwanya dulu yang jatuh baru ikut ke tubuh. Binasa. Manusia jatuh karena tidak menjaga hati. Hati di Alkitab disimbolkan dengan tanah, ya, atau juga taman, Taman Eden contohnya. Perintah utama yang diberikan Tuhan kepada Adam adalah untuk memelihara dan menjaga hatinya. Memelihara dan menjaga hati. Referensi Kejadian 2 ayat 15. Kata menjaga di sini konteksnya adalah benar-benar memagari sekeliling saudara. Tidak membiarkan celah iblis masuk. Dan itu harus kita lakukan kepada hati kita. Iblis itu masuk bukan datang kepada saudara dalam bentuk iblis ya. Dalam bentuk yang menyeramkan, misalnya apa sih bentuk iblis. Dengan tanduk dua bawa apa tuh garpu atau misalnya pocong kuntilanak datang saudara. Hayu ya saudara, kita udah tahu ini setan gitu ya. Dia datang dalam bentuk yang licik saudara. Bisa datang dari teman, datang dari sekeliling saudara, datang dari lagu, datang dari tontonan, datang dari segala hal yang kita lihat saudara. Datang dari pergaulan. Pendeta Samuel pernah berkata dulu di khotbahnya, dia berkata bahwa kegelapan itu, ujian, cobaan, goncangan itu dapat terjadi dari segala hal dalam hidup kita. Segala hal saudara. Saudara bangun dengan sukacita. Pasang caption di IG ya. I wake up like this misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba baru wake up like this, dapat telepon. Berita buruk atau berita yang tidak baik gitu ya. Langsung hati jadi, ah, itulah hidup. Ya kan nggak ketebak kan, tiba-tiba boom datang ini, boom datang itu. Misalnya saudara bangun sukacita, yes, pergi naik mobil, nyalain radio, lagunya. Mengapa aku begini gitu. Jadi ke bawah rohnya, iya ya kenapa juga sih hidupnya begini ya. Misalnya saudara ya. Jadi dengarlah lagu Kidung, lagu rohani yang membangun saudara. Karena itu kan masuk ke dalam otak kita jadi kayak mantra kan. Jadi ke hati saudara. Rohkar juga manusia. Aku juga kan manusia Tuhan. Misalnya gitu ya. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita? Yang pertama, membajak hati kita. Membajak tanah hati kita. Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Kita baca ya. 1, 2, 3. Membuka tanah dalam bahasa Ibrani adalah nir, bukan nyinyir saudara ya, tapi nir gini. Membuka tanah. Artinya apa? Membajak tanah yang kotor. Membajak tanah yang kotor. Jadi tanah hati kita pada dasarnya adalah kotor saudara ya. Dan jahat.
Bahkan dikatakan Yeremia 17 ayat 9. Kita lihat. Yeremia 17 ayat 9. Satu, dua, tiga. Jadi pertanyaannya, hal apa yang paling licik di dunia ini? Hati manusia, saudara. Dan bagaimana kita bisa percaya pada manusia kalau hati manusia seperti ini? Apa saja kejahatan, kelicikan yang ada di dalam hati manusia. Kita lihat Yesus memaparkan satu persatu. Matius 15, 18 sampai 19. Ini adalah kotoran yang harus kita bajak ya saudara ya. Matius 15, 18 sampai 19. Satu, dua, tiga. Hmm, tujuh hal. Tujuh hal jahat atau licik di dalam hati manusia. Pikiran jahat, pembunuhan atau kebencian. Ya, di mata Tuhan membenci sama dengan membunuh. Berzinahan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tujuh kotoran ini ada di setiap hati kita masing-masing dan harus dibajak, dibuang, disunat. Ya. Ulangan 10 ayat 16, saya bacakan ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Keras kepala gitu saudara ya. Jangan keras kepala. Sunat. Artinya gimana mau nyunatnya saudara pakai apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua saudara. Ya, menyelidiki kedalaman hati kita semua. Ya. Ibrani 4 ayat 12. Jadi firman saat kita mendengar firman kan hati kita semua tertusuk betul nggak saudara? Aduh gitu. Aduh, aduh. Itu bagus saudara. Artinya kita lagi dibajak, lagi dicep, cep, kalau tanah bisa ngomong kan lagi dicep gitu kan, gitu kan saudara. Lagi disunat, cek, 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 kan seperti di pisau kan. Sakit saudara, tidak enak rasanya. Sakit. Tapi saudara jangan mengeraskan hatinya. Biarkan firman bekerja. Kalau tidak, bahaya saudara. Bahaya. Setelah tanah hati dibajak, yang kedua, kita harus terus menanamkan benih firman Tuhan. Jadi kalau udah dibajak, tanahnya udah bersih, udah gembur, ditanam benih kan saudara ya. Ditanam benih, benih firman Tuhan. Sampai benih itu harus terus dipelihara. Jadi kan ada yang suka berkebun gak sih di sini? Nggak ada. Ada nggak yang di rumah punya tanaman gitu, ngerti-ngerti lah. Ya kan? Kan kalau misalnya nanam benih kan nggak bisa ditinggalin, yuk tumbuh ya, ketemu lagi 3 bulan kemudian tanaman. Kan enggak kan? Disiram, dipupuk, keluarin sinar matahari, nggak boleh kelamaan masukin lagi, suhunya harus suhu tertentu. Ribet loh tanaman itu saudara. Jadi seperti itulah hati kita saudara. Ditanam benih firman ya harus dikerjakan. Disiram lagi, diberikan lagi sinar matahari, doa dengan roh Tuhan terus dilakukan. Sampai si benih ini keluar, benih keluar apa? Akar kan? Keluar akar, akar dulu dong. Terus dia tumbuh ke atas ya kan? Bertunas sampai udah kuat akarnya nancep, nancep, cep, cep, cep ke dalam. Dia bertumbuh ke atas jadi pohon yang besar. Di mana banyak burung bisa berteduh. Ya. Matius 13, 31 sampai 32. Matius 13, 31 sampai 32. Satu, dua, tiga. Hmm. Maksudnya apa saudara? Kita harus naik terus, level iman kita naik, naik, naik. Sampai dari binatang yang tidak mengerti firman, terima firman. Bertumbuh terus, bertumbuh, bertumbuh sampai tingkat paling tinggi jadi roh yang menghidupkan. Sampai orang-orang bisa datang menerima keselamatan dari kita masing-masing saudara. Markus 4 ayat 14.
Markus 4 ayat 14, 4 ayat 14. Markus 4 ayat 14. Satu, dua, tiga. Firman yang harus kita tabur. Hanya firman saudara. Tidak boleh ada hal yang lain. Karena dikatakan di perjanjian lama, dua benih itu nggak boleh disatuin di satu tanah. Ada ayatnya kan? Tidak boleh mencampurkan dua benih di satu tanah. Jadi kalau saudara nyampurin perkara duniawi dengan firman Tuhan, tidak bisa, tidak akan bertumbuh. Ya. Malah yang ada gelap dan akhirnya murtad saudara. Lalu 1 Korintus 3 ayat 6. Jadi jangan campurkan dengan filosofi dunia, dengan pikiran kita sendiri. Itu semua adalah ragi saudara ya. 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Satu, dua, tiga. Ya saudara. Nah tingkatan kasih di tingkat tengah adalah filia dan storge. Filia. Filia adalah kasih antara sahabat karib atau teman dekat. Kata ini bermakna perhatian yang penuh kasih sayang. Ya. Juga makna yang selanjutnya maksud yang baik. Ya. Maksud yang baik, goodwill gitu, maksud yang baik. Tetapi kasih filia ini pun masih tidak sempurna dan bersifat kondisional atau berdasarkan kondisi, kondisional, berdasarkan kondisi. Seseorang dapat mengasihi jika orang lain itu berguna, menyenangkan dan berkualitas. Tapi jelas kasih ini lebih tinggi daripada eros. Ya. Kasih filia ini dibangun di atas rasa kepercayaan dan persahabatan. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Satu, dua, tiga. Hmm. Lalu storge. Storge adalah bentuk kasih filia di antara anggota keluarga. Bentuk kasih filia di antara anggota keluarga. Contoh yang paling jelas adalah kasih antara orang tua dan anak. Ini adalah bentuk kasih manusiawi yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Dalam konteks kasih manusia ya saudara ya. Tapi kasih ini pun tidak sempurna saudara, belum sempurna. Kita lihat Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Kita baca satu, dua, tiga. Jadi bisa melupakan gak saudara? Ya kita lihat berita aja ya saudara ya. Ada orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Ini sudah terjadi di luar sana saudara ya. Jadi kasih ini pun belum sempurna saudara. Nah ada yang berpendapat ya, saya sering juga dengar gitu. Katanya jika sudah menikah bertahun-tahun akan jadi kayak sahabat dekat dan keluarga. Setuju? Katanya gitu ya. Jadi lama-lama udah gak kayak Eros yang geba-gebu, butterfly stomach effect, madly in love, udah gak gitu-gitu saudara ya. Tapi lebih kayak storge dan filia gitu. Udah demi kepentingan untuk membesarkan anak atau misalnya untuk kehidupan di rumah tangga atau apa. Jadi udah seperti sahabat dan apa tadi namanya? Keluarga gitu ya. Tapi ini pun tidak sempurna saudara. Karena kasih manusia itu kondisional. Jadi saudara bisa lihat tingkatannya ya. Saudara mau kasih yang mana? Mau di level yang mana gitu saudara. Yang paling tinggi sekarang. Tingkatan roh. Ini merupakan tingkat yang paling tinggi, paling atas. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23, kata roh adalah penuma. Penuma. Yang berarti ya, nafas kehidupan, nafas kehidupan, unsur paling penting dan mendasar bagi manusia, unsur paling penting dan mendasar bagi manusia. Cara berpikir secara roh, cara berpikir secara roh yang mengendalikan perasaan, keputusan dan pemikiran. Hal yang tidak terlihat. Karakter dasar Yesus Kristus. Karakter
dasar Yesus Kristus. Inilah arti kata pneuma atau roh. Ya. Roh Tuhan hanya didapat ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Kejadian 2 ayat 7. Seperti saat Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Dengan demikian manusia menjadi makhluk hidup. Ya kan? Tuh, jadi tadinya hanya di level tubuh ya binatang tuh, debu tanah. Dikasih nafas kehidupan, ya kan? Dia naik dulu jadi makhluk hidup. Nah, tapi nggak boleh stuck di sini kan? Harus terus bertumbuh, bertumbuh sampai tingkat yang paling atas, saudara. Roh yang menghidupkan. Nafas kehidupan, udah sering kita bahas ya. Nafas kehidupan adalah apa? Nafas kehidupan? Firman Tuhan ya, firman Firman tuh, wih, dia ingetnya Ibraninya saudara. Oh, maafkan. Luar biasa. Nafas kehidupan adalah firman Tuhan. Di referensinya Yeskiel 37, 4 sampai 5. Saudara tulis aja ya referensinya Yeskiel 37, 4 sampai 5. Yohanes 6, 63. Yohanes 6, 63. Jadi saat kita terus menerima firman Tuhan, maka dari makhluk hidup bertumbuh, bertumbuh menjadi roh yang menghidupkan. Galatia, kita baca Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak. Jadi kuncinya saudara gini ya. Untuk kita bisa semakin latihan membedakan. Hal yang saudara inginkan jangan dilakukan. Hal yang saudara tidak inginkan saudara lakukan. Itulah rumusnya saudara. Susah gampang? Oh susah sekali saudara. Susah sekali. Makanya untuk bisa mampu hidup dalam roh harus dipenuhi dengan roh. Roh yang gak ada yang lain. Apa yang ada di dalam diri kita itulah yang mengendalikan kita. Ya. Jika kita isi diri kita hanya dengan hal duniawi, dengan kedagingan, saudara jadi daging, jadi duniawi. Tapi jika kita isi dengan firman, terus menerus menjaga hati, memelihara, memagari, ya saudara akan jadi manusia roh. Yang keluar adalah hal-hal buah-buah rohani saudara. We are what we are saudara ya. Apa yang ada dalam diri kita ya jadi itu gitu. Mereka yang hidup dalam roh Tuhan tidak melakukan apa yang dikehendaki. Ini kan berlawanan dengan yang terjadi di zaman Nuh, betul? Tadi kan mereka mengambil untuk diri mereka sendiri. Di zaman hakim-hakim melakukan apa yang benar di mata sendiri. Berlawanan saudara. Cara berpikir kita, perasaan kita, semuanya harus kita buang saudara. Buang. Diganti oleh apa? Perasaan dan pemikiran Kristus. Kita baca ayatnya. Ini ayat yang bicara saudara. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam ini mutlak. It's not a choice sekali lagi saudara. Bukan boleh atau enggak ya. No. Ini adalah harus kita jalani saudara. Perasaan, pemikiran Kristus bukan lagi perasaan pemikiran diriku lagi. Jadi boleh nggak baper-baper gitu saudara? Boleh? Baper untuk kita bukan bawa perasaan. Baper untuk kita mulai malam ini adalah bawa persembahan. Amin. Diri kita jadi persembahan. Udah jangan bawa perasaan lagi saudara. Bawa diri kita. Ya. Aku tersinggung. Aku sakit hati ya. Itu semua sudah saudara. It's all about ourselves. No more. No more saudara ya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Kita baca 1, 2, 3. Hmm. Jangan serupa dengan dunia, tapi harus berubah, dibarui. Artinya diri yang lama mati. Jadi diri yang baru yaitu perasaan pemikiran Kristus. Dengan demikian kita bisa bedain mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak.
perkara membedakan di akhir zaman atau bahasa Inggrisnya discernment saudara ya. Pendeta senior tulis di buku seri Siap Penebusan adalah hal yang paling penting di akhir zaman. Kenapa? Di akhir zaman akan banyak nabi palsu kan, ajaran-ajaran sesat, Yesus yang lain, Injil yang lain, banyak kekacauan, kebingungan. Kalau kita tidak memiliki roh Tuhan, gak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Sudah saudara, hancur. Tidak bisa, tidak bisa selamat. Tingkatan kasih yang paling tinggi adalah agape. Ya, agape. Agape adalah kasih Tuhan, bukan kasih manusia. Ini adalah bentuk kasih yang paling murni, tidak berubah, unconditional. Unconditional. Pernah dengar unconditional love? Ada lagunya juga ya. Ada liriknya lah saya pernah dengar. My love to you unconditional. Yang percaya saudara. Bullshit. Ya. Don't believe saudara. Mau ngomong apa unconditional besok aja hari apa besok pakai baju makan apa kita nggak tahu. Mau sosok unconditional. Ya. Jadi jangan mau digombalin. Jangan mau digombalin. Yang laki-laki pun jangan gombal. Ya, saudara ya. Karakteristik dari kasih agape. Kita lihat 1 Korintus 13 4 sampai 8. 1 Korintus 13 4 sampai 8. Jadi kalau saudara perhatikan lirik-lirik lagu zaman sekarang tuh yang paling beken tuh selalu apa saudara? Percintaan. Betul, percintaan. Apalagi yang broken broken heart. Wah, itu pasti viral di radio saudara ya. Kita lihat ya, definisi kasih agape. Satu, dua dari ayat itu. Empat dari empat. Oke, satu, dua, tiga. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ya. Jadi inilah kasih Tuhan, manusia nggak punya kasih seperti ini saudara. Kan ini ada katanya tadi seperti ini. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ini maksudnya apa saudara? Sekarang saya mau tanya, Tuhan tahu nggak hati kita? Tuhan tahu nggak kebobrokan, kebusukan kita semua? Tapi kenapa saudara masih diberi kesempatan seperti ini? Karena kasih agape ini. Percaya terus, mengharapkan terus, tidak pernah berhenti. Walaupun kita yang mengkhianati Tuhan. Itulah Tuhan kita saudara. Manusia nggak ada yang bisa seperti ini. Kasih ini penuh pengorbanan. Tidak berdasarkan kepentingan pribadi, apa untungnya Tuhan punya kita saudara. Tidak memberikan keuntungan apa-apa, malah nyusahin hati Tuhan terus adanya. Tidak berubah dan tidak sesuai dengan kondisi atau keuntungan tertentu. Bentuk kasih seperti ini dapat kita miliki hanya melalui dengan iman. Hanya iman. Kita lihat contoh di Alkitab, orang yang memiliki kasih agape yang berdasarkan dengan iman diaplikasikan dalam hidupnya. Kita mau lihat Yonatan. Di 2 Samuel 1 ayat 26, 2 Samuel 1 ayat 26, ini sampai di buku seri Setiap Penebusan, kasih Yonatan tuh dipuji saudara. Kasih yang hanya dapat terjadi karena iman yang benar. Kita baca 1, 2, 3. Mengalahkan segala bentuk cinta manusia yang ada. Ya. Itulah kasih agape saudara. Saudara tahu kan kisah Yonatan? Yonatan anaknya siapa? Saul. Kalau misalnya Saul mati, siapa yang gantiin harusnya? Yonatan. Seharusnya kalau jadi Yonatan, dia harusnya senang dong Daud mati. Aku jadi raja loh kalau Daud mati. Ya kan? Seharusnya. Tapi apa yang Yonatan lakukan saudara? Dia bahkan mengkhianati bapaknya sendiri kan? Dia lindungi Daud, bahkan lindungi dengan dirinya. Inilah kasih, berdasarkan kasih Tuhan. Ya, kita lihat 1 Samuel 18 ayat 3. 1, 2, 3. Ia melakukan hukum utama Tuhan kan. Mengasihi Tuhan lebih dahulu, mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Alasannya kenapa Yonatan sampai begini saudara? Karena Yonatan tahu, mengerti
kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan siapa yang jadi raja? Daud. Yonatan mengerti dia menjadi satu dengan hati Tuhan. Walaupun harus melawan bapaknya sendiri. Itu di mata manusia anak kurang ajar loh saudara. Melawan bapaknya sendiri loh. Ya gak sok saudara. Mata dunia kan, ih gila anak kurang ajar ini malah nolongin bapaknya. Bantuin yang mau mengkhianati bapaknya, di mata manusia kan seperti itu. Tapi Yonatan berdiri di kehendak Tuhan, tidak melihat hubungan manusia. Hanya orang seperti itu yang berkenan saudara di mata Tuhan. Referensi sudah tulis, nanti baca di rumah. 1 Samuel 20 ayat 13, 1 Samuel 20 ayat 13, 1 Samuel 23 ayat 16, 1 Samuel 23 ayat 16. Makanya Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapak, ibu, anaknya melebihi dari Tuhan, tidaklah tidak layak. Tidak layak saudara. Jadi jangan ada hal lain di hati kita melebihi Tuhan. Nah siapa yang kasih semuanya saudara sebenarnya? Tuhan saudara, Tuhan. Kesimpulan, Matius 22, 37 sampai 39. Matius 22, 37 sampai 39. Sebelumnya, jadi saudara, sekarang ngerti kan tingkatannya saudara ya. Saudara mau hidup pakai kasih yang mana? Mau kasih yang mana saudara hidup? Hubungan dalam hidup saudara mau dilandaskan kasih yang mana? Mau tingkatan yang mana saudara berada? Saudara lihat hasilnya. Lihat ujungnya saudara. Lihat ujungnya. Kasih yang lain ini semua tidak kekal. Ini berubah, mengecewakan dan menyakitkan. Kasih yang ini kekal selamanya. Maka dalam setiap aspek kehidupan kita, hubungan kita, semua harus berlandaskan kasih. Ini yang utama, ini yang nyata, saudara kasih ini. Kita baca Matius 22, 37 sampai 39, 1, 2, 3. Tuh, itu yang dilakukan oleh Yonatan, saudara. Semua bentuk kasih manusia tidak sempurna. Hanya kasih Allah yang sempurna. Maka yang terutama dan yang pertama kita harus melandaskan segala hubungan dan aspek kehidupan kita di dalam kasih yang paling tinggi, kasih agape. Barulah kita dapat mencapai tingkat paling tinggi yaitu menjadi roh yang menghidupkan. Untuk dapat mengasihi sesama seperti diri sendiri, ya, kita harus mengasihi dengan kasih agape. Gak bisa dengan kasih yang lain. Dan itu bisa terjadi hanya ketika kita dipenuhi dengan roh Tuhan atau firman Tuhan. Dan kita harus mengerti kehendak Tuhan apa saudara. Taruhlah hati kita di situ. Semakin daging kita berkurang, semakin roh Tuhan bertambah. Yohanes 3 ayat 30, Yohanes 3 ayat 30, 1, 2, 3. Ini proses kan? Jadi bukan terjadi overnight dalam semalam saudara tiba-tiba jadi manusia roh. Ini terjadi seiring waktu. Tapi skalanya lama-lama kitanya makin kecil, 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 kecil diisi sama tuh Tuhannya makin besar, 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 besar. Kayak pelajaran yang sebelumnya siang dan malam saudara ingat? Malamnya harus semakin pendek saudara. Makin pendek. Hubungan kita dengan sesama, ya, terutama dengan pasangan, adalah gambaran hubungan kita dengan Kristus. Hanya ketika didasari oleh firman Tuhan, barulah hubungan itu dapat dipenuhi dengan kedamaian, sukacita, pengampunan, dan kasih karunia. Kalau tidak dengan kasih Tuhan, akan ribut terus saudara. Tidak satu roh. Efesus 5, 22 sampai 26, Efesus 5, 22 sampai 26. Referensi ya saudara, nanti baca di rumah. Maka supaya hubungan kita dengan pasangan menjadi hubungan seperti Kristus dengan jemaat kudus, kita harus menjadi pasangan yang sepadan dalam satu roh dan kebenaran. 2 Korintus 6 ayat 14, 2 Korintus 6 ayat 14. Kita baca bersama. 1,
dua, tiga. Hmm, bukan mencari melalui kedagingan kita, bukan mencari dengan cara kita, atau mencari dengan menurut apa yang baik di mata kita. Tapi biarkan roh Tuhan mengendalikan dan memimpin seluruh kehidupan kita. Fokus hidup kita adalah membangun diri kita di dalam firman Tuhan. Beribadah, hidup berpusat pada Tuhan, sampai kita mencapai tingkat yang paling tinggi, saudara. Ketika kita sampai tingkat yang paling tinggi, Tuhan yang akan menambahkan segalanya. Amin. Sekarang gini, saudara masih di level ini misalnya. Ini kan masih ada dagingnya kan, dan belum sempurna. Saudara pakai cara saudara, misalnya dalam konteks cari pasangan. Ya hasilnya tidak akan sempurna saudara. Memang tidak sempurna maksudnya. Cuman harus selalu berlandaskan yang paling tinggi saudara. Untuk itu kita harus fokusnya bukan hal yang lain. Fokus kita hanya kepada tuh Tuhan. Matius 6 ayat 33. Ini pasti hafal semuanya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik saudara, percaya itu. Tuhan yang akan memberikan pasangan yang sepadan bagi penggenapan kehendaknya. Ya mungkin untuk anak Joseph ini masih lama ya. Kalau boleh saran, jangan pikirkan itu. Fokus pada Tuhan, belajar yang betul saudara. Karena itu semua akan mengganggu saudara. Ya. Ketika waktunya genap, Tuhan yang akan kasih. Untuk Joshua, fokusnya membangun diri, beribadah. Tuhan juga akan kasih. Saudara masa nggak percaya sih Tuhan kita tuh pencipta segalanya? Ya. Karena kalau salah langkah saudara ya, konsekuensinya apa tau nggak saudara? Seumur hidup. Yang menderita bukan cuma saudara, keturunan saudara pun ikut menderita. Berdoalah agar setiap aspek kehidupan kita, studi, ya, pasangan di masa depan, pernikahan, bisnis, parenting, dan lain-lain selalu berlandaskan pada satu ayat ini. Roma 11 ayat 36. Kita baca bersama Roma 11 ayat 36. Satu, dua, tiga. Amin. Setiap aspek kehidupan kita. Bukan dari kita saudara. Dari kita ya dari daging. Dari Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Dan semua pun kembali kepada kemuliaan Tuhan. Apapun. Jika kita, ingat ya saudara ya, jika kita membiarkan Tuhan yang memimpin dan memulai, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab sampai akhir. Sudah percaya? Kenapa? Karena dia Alfa dan Omega. Dia ada di awal, dia ada di akhir. Dia bukan Tuhan yang setengah jalan dia menghilang. Dia adalah awal, dia adalah akhir. Kita baca ayat terakhir. Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13. Dua-dua sayang. Sayang agape. 22 ayat 13. Jadi geli ya. Oke, satu, dua, tiga. Jadi mulailah dengan Tuhan apapun saudara. Ya yang muda-muda kalian tuh diberkati loh. It's very blessing loh. Kalian belum memulai sudah Tuhan kasih bekal. Nanti ke depan saudara kan udah tahu apa yang harus dilakukan. Betul nggak? Dan yang sudah pun jangan menyerah saudara. Tuhan tuh hidup. Hanya terus fokus pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan nggak akan melepaskan saudara. Karena dia adalah awal dan akhir, selalu mulai dengan Tuhan. Dia ada selalu di awal dan di akhir saudara. Itu janjinya Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk semua firman yang kau berikan kepada setiap dari kami. Bapa, kami kecil dan lemah, kami tidak mampu untuk hidup di dunia ini tanpa bantuanmu. Biarlah belas kasihanmu, pemeliharaanmu selalu menyertai kami. Biarlah Bapa janjimu, Alfa dan Omega dapat digenapi dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mengawali dalam setiap aspek kehidupan kami hanya dengan Engkau dan dari Engkau, oleh Engkau dan bagi Engkau. Biarlah hidup kami semakin hari dipenuhi dengan firman Tuhan. Dipenuhi hanya dengan roh-Mu Bapa. Semakin hari kami naik terus Bapa, bertumbuh menjadi kepenuhan Kristus dan dewasa penuh. Sehingga pada kedatangan Yesus, tubuh, jiwa, roh kami terpelihara dengan sempurna tanpa cacat celah. Bapak, waktu semakin singkat, biarlah kami tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang kau berikan. Biarlah iblis tidak mencuri benih firman yang telah ditanamkan. Biarlah iblis tidak mencuri setiap kesempatan untuk beribadah dan melayani. Biarlah iblis tidak mencuri segala berkat kasih karunia yang kau berikan. Dan kami semua dapat selalu dilindungi dari segala kegelapan di dunia ini. Bapak biarlah kami terus memagari hati kami, menjaga hati kami. Sehingga kami tidak membiarkan iblis untuk masuk ke dalam celah yang menggoda dan menghancurkan kami. Biarlah kami tidak hidup dengan keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Tapi kami hidup hanya oleh pemikiran dan perasaan Kristus. Biarlah semakin hari kami semakin berkurang dan engkau semakin bertambah. Biarlah Bapa kasih agapemu menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan kami. Bagi setiap hubungan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua acara pada malam hari ini. Semua anak-anak jemaat kudusmu. Biarlah engkau yang pegang kemuliaan kedahsyatanmu yang menyertai dan melindungi seluruh jemaat kudusmu. Dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan kemuliaan untuk firman Tuhan.